Selamat pagi anak-anak dan remaja misioner. Berjumpa lagi bersama Bunda Endang dalam edisi Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura pada hari ini, Rabu 13 Desember 2023. Kita berada pada Minggu Advent yang ketiga. Bacaan yang akan kita dengar dan renungkan hari ini diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Mari sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah membagikan kelimpahan cinta kasih-Mu kepada kami. Kami bersyukur karena persekutuan cinta kasih ini. Semoga hidup kami dipenuhi rasa syukur baik dalam suka maupun dalam duka. Doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pasal 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, hari ini Gereja Katolik memperingati Pesta Santa Lucia. Santa Lucia lahir pada abad ketiga. Orang tuanya adalah bangsawan yang kaya raya serta terhormat. Ayahnya meninggal ketika Lucia masih kecil. Lucia secara diam-diam berjanji kepada Yesus bahwa ia tidak akan pernah menikah agar ia dapat menjadi miliknya saja. Lucia seorang gadis yang jelita dengan sepasang mata yang indah. Para pemuda bangsawan jatuh hati kepadanya. Ibunya mendesaknya untuk menikah dengan salah seorang dari mereka yang telah dipilihnya bagi Lucia. Tetapi Lucia tidak tertarik. Ia kemudian memikirkan suatu rencana untuk melunakkan hati ibunya. Ia tahu bahwa ibunya menderita sakit pendarahan. Lucia membujuknya untuk pergi ke gereja Santa Agatha dan berdoa mohon kesembuhan. Lucia pergi menemaninya dan mereka berdoa bersama. Ketika Tuhan mendengar doa mereka serta menyembuhkan ibunya, Lucia mengatakan kepada ibunya tentang ikrarnya untuk menjadi pengantin Kristus. Sebagai ungkapan rasa terima kasih atas kesembuhannya, ibunya mengizinkan Lucia memenuhi panggilan hidupnya. Tetapi pemuda kepada siapa ibunya telah menjanjikan Lucia amat marah karena kehilangan Lucia. Dalam puncak kemarahannya, ia melaporkan Lucia sebagai seorang pengikut Kristus. Ia mengancam hendak membutakan kedua mata Lucia. Tetapi Lucia bahkan rela kehilangan kedua matanya daripada tidak menjadi pengantin Kristus. Dan itulah yang terjadi. Banyak patung yang kelak dibuat menggambarkan Santa Lucia
dengan matanya yang indah di telapak tangannya. Yesus membalas cinta Lucia yang gagah berani. Ia melakukan mujizat dengan memulihkan mata Lucia kembali. Bahkan jauh lebih indah dari sebelumnya. Hakim yang kafir berusaha mengirim Lucia ke rumah wanita pendosa. Ia berharap agar Lucia dapat dibujuk untuk mengingkari Kristus. Tetapi ketika mereka berusaha membawanya ke sana, Tuhan menjadikan tubuh Lucia sedemikian berat sehingga mereka tidak dapat mengangkatnya. Pada akhirnya Lucia ditikam dan menjadi martir bagi Yesus pada tahun 304. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, hari ini Tuhan Yesus menyampaikan bahwa siapapun yang merasakan beban berat, letih lesu, putus pengharapan, kesesakan dan segala macamnya yang membebani jiwa, maka datanglah kepadanya. Maka ia akan memberikan kelegaan, ia akan memberikan kesegaran. Seperti gembala yang membawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau dan membaringkan mereka di sana. Tuhan Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya, karena Dia saja yang dapat memberikan kita kelegaan dan kesegaran, yang membebaskan kita dari semua belenggu yang membebani dan menyesakan. Ini adalah undangan yang sangat spesial, undangan yang begitu berharga, undangan yang membawa kita mengenal Bapa Sangkali, Pencipta langit dan bumi. Mari, jangan ragu, jangan menunda lagi. Terima dan hadiri undangan Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus ada kelegaan dan kesegaran bagi jiwa kita. Semoga demikian. Amin. Doa anak misioner Indonesia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di edisi doa dan renungan misioner berikutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.